Materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu materi tentang pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Adapun materi pembahasannya terbagi atas 4. Yang pertama, pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang kedua, pendekatan kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang ketiga, sebab-sebab munculnya pemimpin dalam berwirausaha. Dan yang keempat, tipe kepemimpinan dalam berwirausaha. Materi yang pertama yaitu pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha diantaranya yaitu: yang pertama, agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Yang ketiga, pemimpin adalah jabatan yang tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam berwirausaha, seperti pengambil keputusan, penanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberikan wewenang, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu pendekatan kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang dimaksud pendekatan kepemimpinan di sini adalah sudut pandang terhadap kepemimpinan, yang mana pendekatan kepemimpinan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Keberhasilan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi si pemimpin, seperti kecerdasan, kedewasaan, motivasi diri, dorongan berprestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan nampak dari cara melakukan suatu pekerjaan, seperti memberikan perintah, memberikan tugas, dan berkomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan situasional. Situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Karena banyaknya kemungkinan yang dapat dipakai dalam menerapkan perilaku kepemimpinan sesuai dengan situasi organisasi, maka pendekatan situasional ini disebut juga dengan pendekatan kontingensi yang dapat berarti kemungkinan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang sebab-sebab munculnya pemimpin dalam berwirausaha. Kartini Kartono tahun 1983 halaman 29 mengemukakan bahwa ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana munculnya pemimpin. Di antaranya yaitu yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu sudah ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu ada teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan dan dididik serta dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan dorongan dari berbagai pihak. Yang ketiga yaitu ada teori ekologis atau sintesis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat-bakat pemimpin. Kemudian bakat ini dikembangkan melalui pendidikan, dorongan, dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang tipe kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu ada tipe karismatik. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi, daya tarik luar biasa yang diikuti oleh para pengikutnya. Yang kedua yaitu ada tipe paternalistis dan maternalistis. Tipe paternalistis bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Pemimpin tipe ini kurang memberikan karyawan untuk berinisiatif dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu ada tipe militeristis. Tipe militeristis banyak menggunakan sistem pemerintah, sistem komando dari atasan ke bawahan sifatnya keras, sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh dan penuh acara formalitas. Yang keempat yaitu ada tipe otokratis. Tipe otokratis berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi.
Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Dia menjadi raja. Setiap perintah ditetapkan tanpa konsultasi. Kekuasaan sangat absolut. Yang kelima yaitu ada tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini membiarkan karyawan berbuat semaunya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Pimpinan hanya merupakan simbol yang tidak memiliki keterampilan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan dalam berwirausaha yang keenam yaitu tipe populistis. Tipe populistis ini mampu menjadi pemimpin rakyat, di mana berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Dan yang ketujuh, ada tipe administratif. Pemimpin tipe administratif ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif, sehingga diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Dan yang kedelapan, tipe demokratis. Nah, tipe kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antar karyawan. Baik teman-teman, dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, jadi kesimpulannya, kepemimpinan penting sekali bagi pengelolaan usaha karena kepemimpinan adalah modal yang paling penting dengan kepercayaan dan kreativitas. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif. Usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan hanya akan menjadi usaha yang tidak berkembang atau stagnan. Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan melibatkan orang lain seperti bawahannya atau para pengikut. Nah, teman-teman, seorang wirausaha akan berhasil apabila dia berhasil memimpin karyawannya yang mau bekerja sama dengan dia untuk memajukan perusahaan. Jadi, wirausaha harus pandai mengikut dan melibatkan para karyawan dalam segala aktivitas perusahaan. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.